Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka kegiatan kita pada hari ini. Marede Mahita Sian Edde nomor 587 ayat sada 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 6 November 2020, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kelemah lembutan adalah satu dari buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Pada dasarnya semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh dosa warisan dari Adam dan Hawa, manusia pertama itu. Atas pelanggarannya akan hukum Tuhan yang diberikan kepada mereka. Kejadian pasal 3 ayat 9. Atas dasar itulah sesungguhnya manusia sudah lemah. Akibatnya manusia itu sering jatuh kepada pelanggaran akan hukum Tuhan, juga hukum negara di mana manusia itu berada dan hidup. Manusia itu bisa saja jatuh melakukan kejahatan, membunuh, merampok, memfitnah, korupsi, menyalahgunakan wewenangnya yang dapat merugikan orang lain. Rasul Paulus memberikan suatu bimbingan agar orang-orang yang rohani mau memberikan bimbingan kepada orang-orang yang lemah atau boleh dikatakan kurang pengertiannya atas kehidupan kerohaniannya dengan cara lemah lembut agar meninggalkan kesalahan dan kelemahannya dan berjalan dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi orang yang mau membimbing dan menuntun menjaga dirinya supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Melalui nats renungan ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada seluruh anggota jemaat mau saling tolong-menolong, tanda cinta kasih memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Inilah yang hendak disuarakan oleh nats renungan ini dalam situasi yang berat ini, agar kita sesama seiman dan sesama sebangsa melakukan hukum kasih
sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus umat manusia agar manusia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, firman-Mu mengajar kepada kami agar kami hidup di dalam saling mengasihi, saling menopang, menolong di tengah-tengah berbagai kesulitan, kelemahan, di mana kami manusia sering jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran. Tuhan, tolonglah kami untuk saling mengingat, menolong, saling mengingatkan, membimbing, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan dan kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan dan kelemahan kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami, pergumulan kami, keberadaan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berkehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing kami, agar kami berjalan di dalam terang sinar kasih yang daripada-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.